berdua, biasanya kita bertiga, ya Kak? Bener banget. Yang satu lagi ada halangan. Nah, di video kali ini biasanya kita tuh di luar ruangan ya Kak, tapi kita bikin di dalam ruangan. Berbeda juga. Nah, kita temanya itu ngobrol-ngobrol santai ya Kak, kayak cerita-cerita gitulah. Nah, kita mau ngobrolin apa nih Kak? Kalau menurut gue ya, lebih seru kayaknya ngobrol tentang horor aja kali ya. Oke, horor ya. Dari lu aja, lu ada pengalaman horor? Ada sih. Satu pas gua naik gunung Kak. Itu kapan tuh kejadian itu? Udah lama sih kejadian itu, 2019. 5 tahun lalu berarti ya? Iya, kurang lebih. Gimana tuh ceritanya? Coba ceritain. Jadi Kak, gue pernah datang ke salah satu kota yang ada di Jawa. Gue naik gunung nih, padahal gue itu nggak punya pengalaman buat nanjak lah. Jadi kayak lu tuh baru awal gitu, kayak baru sekali gitu. Nah, nggak pernah, gue buta lah. Apa itu trekking, apa itu kayak ya pokoknya sekitar gunung-gunung lah. Gue tuh orangnya kudet. Nah, gue tuh cuma modal niat, dan gue tuh nggak bawa apa namanya tuh kayak semacam tenda apa apa nggak ada Kak. Gue cuma modal badan diri gue sendiri, terus sama kayak cuma bawa air putih doang Kak, sama roti satu. Itu aja? Iya, itu doang. Itu. Nah, gue tuh bertiga, gue, pacar gue, sama sepupu gue. Waktu itu singkat cerita lah ya Kak, gue datang, terus itu gue mampir dulu ke sepupu gue karena di sana tuh lagi ada ulang tahun desa gitu loh Kak, yang namanya Saparan. Nah, gue bingung dong mau ngapain. Akhirnya gue ikut sepupu gue sama pacar gue. Trekking lah kita. Sebelumnya tuh ada warung Kak di bawah kaki gunung gitu. Oh iya. Nah, kita dipesenin sama ibu-ibunya, katanya kalau omongan itu harus dijaga, walaupun di gunung itu masih berbau mistis gitu loh Kak. Iya. Gue masuk ke gerbangnya, terus kayak gue tuh udah disambut sama anak tangga yang banyak banget loh, yang tinggi banget. Akhirnya gue pertama gue nanjak gak apa-apa, terus lama-kelamaan gue tuh kayak ngerasa pusing gitu loh Kak. Ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh gitu, kayak di dalam tangganya itu pas lu naik. Belum sih, kayak gue tuh kayak ngerasanya kayak pengen mual gitu loh Kak. Oh. Nah, Iya. singkat cerita gue kayaknya nggak kuat nih, gue pengen muntah. Akhirnya gue muntah-muntah, terus gue berhenti dulu sejenak, gue dikasih minum sama minyak kayu putih. Terus gue udah ngerasa kayak agak enakan lagi, gue nanjak lagi. Ya, terus gue tuh lupa ya Kak, di pos 1 atau di pos 2 itu ada yang namanya, posnya itu namanya Watu Pocong. Watu Pocong? Ya, gue ngedumel dari dalam hati gue. Gue bilang, kenapa sih harus dinamain Watu Pocong? Kenapa gak ada kata-kata lain gitu? Ya nggak tahu ya, namanya orang spontan. Iya, benar. Kayak jadi lu nyebutinnya tuh di dalam hati gitu, kayak nyebut dalam hati gitu. Cuman lu nggak ungkapin, kayak cuma dalam hati aja. Ya, terus itu posisinya itu kayak pendopo kah atau rumah, kayak pos-pos gitu, kayak pos-pos biasa? kayak lebih ke pendopo sih Kak. Pendopo. Lanjut tuh gue Kak, gue jalan habis kemana, pos 2. Terus gue berhenti lagi. Seingat gue gimana ya, pokoknya pos 2 itu ada yang namanya kan Watu Pocong tuh namanya. Terus di sini kayak ada toilet gitu Kak. Nah, toiletnya itu gelap banget. Terus gue ngeliat kayak ada di bolongannya itu kayak ada mata. Cuma gue nggak mau ngomong. Gue cuma itu apa ya? Dalam jadi hati kayak gue dalam hati aja. Tapi itu semua orang pun di sana teman sepupu lu gitu nggak tahu, atau sama pacar lu juga kan nggak tahu. Jadi cuman hanya lu aja gitu yang tahu. Iya, itu baru gue pernah sendiri tuh Kak. Nah, lanjut, karena gue sedikit ngeluh-ngeluh terus, akhirnya gue disuruh buat jalan duluan. Jadi posisinya sekarang lu yang di depan, dan mereka itu di belakang lu
kan itu trekkingnya itu kayak nanjak terus belok nanjak belok gitu kan. Singkat cerita gue kayak ada belokan gitu, ada yang gue bingung sampai sekarang ya kak, ya, jadi bahan pertanyaan gue. Itu ada batu terus ada kayak pendaki gitu cowok, dia pakai kayak bucket terus pakai bawa keril, duduk kak gini, dia nunduk Bersila di atas. enggak juga sih kak, kayak Duduk posisinya posisi kayak biasa, biasa, iya. kayak santai gitu. Iya, gue masih ingat banget dia pakai baju coklat, ininya warna bucketnya warna hitam, terus ininya tuh kalau nggak salah kayak hitam merah gitu loh kak. Nah terus gue bilang dong, misi mas, gak dijawab kak. Terus Sama sekali. iya sama sekali gak dijawab. Terus gue dalam hati nyelotok kak, kayak sombong banget sih gitu. Tapi posisinya lu melihat mukanya itu seperti apa nggak gitu, kayak wujud mukanya gitu, mukanya apa namanya, sedihkah atau senang atau gimana gitu. Pas itu lu posisinya tahu nggak? Enggak dong kak, karena kan dia nunduk, jadi gue tuh nggak ngeliat, gue tuh cuma ngeliat postur tubuhnya doang, dia nunduk. Terus gue capek tuh, terus gue juga takut dong, udah belokan, mereka belum sampai, terus gue nunggu dulu. Terus pas mereka nyampe, gue nanya, kalian ada yang lihat ini nggak? Jadi tadi ada cowok yang duduk, kalian lihat nggak? Terus dia bilang, enggak nggak lihat, udah ya jalan terus gitu dong. Akhirnya gue jalan lagi, ketemu dah nih kak, kebetulan air kita tuh habis, berbekal air putih doang, yang apa? Seliter. Iya, yang segini nih. Yang agak besar gitu. Iya, habis dong kak. Terus kata sepupu gua, oh itu ada mata air tuh, kita ambil air dulu dong. Nah, kita ngambil air dong. Terus kata mereka berdua nih, pacar gue sama sepupu gue ngomong gini, bau Indomie ya, enak banget bau Indomie, lapar deh. Terus gue ngomong kak, nggak dalam hati lagi, apaan sih orang bau Indomie dari mana, orang bau pesing gitu. Terus kata sepupu gue, ngomongnya jangan sembarangan. Ya gimana ya, dia maaf nggak tahu gitu kan. Terus nggak lama gue tuh kayak ngedenger suara gamelan gitu loh kak. Gamelan? Dari sisi situ? Enggak, pokoknya kiri kanan gue tuh. Sekilas kanan kiri Iya. di kuping lu itu ngedengar bahwa itu kayak gamelan, suara gamelan. Iya. Tapi cuma lu aja yang tahu gitu, kayak Nah. nggak pacar lu ataupun sepupunya itu pun nggak tahu. Nah ini kan gue nanya nih sama dia, gue nanya dulu sama sepupu gue, mas dengar suara gamelan nggak? Gamelan? Itu kali kan di bawah lagi ada samparan, kan lagi namanya samparan kan ada musik-musik gamelan katanya gitu. Gue mikir dong kak, kok gamelan, samparan, musik, sedangkan ketinggian gue itu 1000. Gak mungkin seharusnya nggak kedengeran gitu kan, dari bawah ke atas itu kayak nggak mungkin banget. Nah. Gitu dong. Jadi kagetnya gue ada makam, katanya sih makam keramat. Nah pacar sama sepupu gue itu mereka kayak pengen ziarah gitu loh. Dia doa tapi gue gak di situ. Posisinya lu di mana? Gue posisinya itu kayak ada warung. Gue ngeliat tuh warung itu buka. Benar-benar buka dan ada orangnya di situ? Ada ibunya yang jaga. Nah mereka udahan, terus gue bilang beli Indomie dulu dong waktu itu. Terus sepupu gue sama pacarku tuh ngomong, lah beli apaan sih, orang kagak ada buka. Ih apaan sih, orang ibunya yang jaga kok, no ibunya lagi duduk. Nah pacar gue sama sepupu gue nih panik kak. Jadi lebih ke kaget gitu, karena itu posisinya tutup tapi yang lu ngelihat buka gitu. Nah, akhirnya yaudahlah gue disuruh naik lagi, kita ke puncak. Ya biasalah kita nikmatin kayak suasana Perjalanan. puncak. Nah, kita bikin foto, video sepuasnya tuh. Tapi kok gue ngerasa gamelan ini tuh nggak hilang-hilang dari kuping gue kak. Berarti tetap berada di kuping lu gitu, sampai lu menuju turun ke bawah pun masih tetap berasa. Iya, masih berasa. Akhirnya gue bilang, ayolah turun aja.
pokoknya turun itu gue nggak ada kendala Kak, tapi tetap musik gamelan tuh Masih kayak tetap ngikutin. beriringin di Iya. apa di kopi. Ingat nggak Kak yang gue bilang anak tangga itu? Iya, enggak. Anak tangga itu kan gue turun duluan Kak. Hmm. Jadi ada ular Kak, ularnya tuh kecil, cuma segini doang, Iya. cuma dia kepalanya tuh gini. Oh, kayak posisinya tuh kayak mau matok gitu. Nah, tapi bukan kobra ya Ya, Kak. kayak ular Iya. kecil gitu ya. Nah, jadi gue turun nih Kak, dia tuh kayak ngeliatin gue turun sampai ke bawah, terus gue bilang hati-hati ada ular, gue gituin dong Kak. Mereka bilang ular kecil doang, tapi gue perhatiin Kak dari bawah, kok gue doang yang diliatin sama tuh ular. Jadi kayak posisinya dia ngikutin, ngeliatin lu posisi dari naik, dari turun ke bawah dia selalu ngikutin sampai Nah. dari atas sampai bawah. Iya, tapi dia nggak jalan. Iya, jadi kayak cuman posisinya kepalanya aja kayak Nah. ngeliatin dari atas sampai bawah. Iya, pokoknya singkat cerita, gue udah tuh keluar dari gerbang itu tuh. Mereka malah foto-foto Kak. Gue bilang, ayo lo cepetan. Karena lu udah ngerasa Gak enak. udah gak enak, gak nyaman. Iya, tapi yang gue anehnya Kak, pas gue di bawah, itu suara gamelan gak ada. Jadi pas posisi gamelannya itu ada, cuman pas posisi di gunung itu aja. Iya. Jadi posisi kalau lu ke bawah itu dia udah ngedengar suaranya itu. Gak ada Kak. Jadi pas di gunung doang gue dengar suara gamelan. Tapi pas gue pulang, singkat cerita lah nih ya, gue pulang ke rumah sepupu gue, punggung gue tuh sakit, gue napas pun sakit, langsung pulang nih ke Jakarta. Gue pulang ke Jakarta, nyokap gue ngomong, Mbak, kok mukanya pucat banget? Terus gue bilang, nggak apa-apa mah, Ya Mbak. mungkin karena orang tua taunya lu kecapean aja gitu. Iya. Karena emang habis dari sana. Tapi nyokap lu pun udah tahu kalau misalnya udah apalagi ke gunung. Loh, jadi nyokap gue ngomong, dia bilang, Mbak habis dari mana? Habis nanjak. Nanjak apa? Nanjak gunung. Terus singkat cerita, gue sakit kan seminggu. Sakitnya tuh ya kayak gitu. Terus Badan sakit. Iya. Jadi ada Pak De gue nih main ke rumah. Dia bilang, dari mana? Main dari gunung. Kalau bilang gitu kan. Gue suruh bacaan syahadat, terus kayak surat-surat pendek. Kalau orang yang biasa dipegang ininya tuh, Bagian kepala ya. Bagian atas bawah. percaya nggak percaya ya Kak, gue juga bingung. Kayak gini, tapi rambut kan nggak ada yang berdiri ya. Tapi Pak De gue yang megang, rambut tuh kayak berdiri gitu loh Kak. Kayak ada Kayak ada magnetnya. magnet gitu. Iya. Iya, terus Pak De gue ngomong, katanya ada yang ikut Kak. Ada yang ngikutin lu dari sana. Iya, dari gunung, cewek. Dan gue dipesen, katanya gue kenapa tuh makhluk ikut, karena gue itu katanya omongannya ceplos-ceplos. Di sana pada saat di sana. Iya. Iya sih emang tanpa disadari gitu kan. Jadi yang bisa gue ambil pelajaran dari gue naik gunung ini Kak, dimanapun kita berada ya, Iya. kita nggak bisa ngomong yang Asal. nah Ceplos. Ya kita juga harus tahu apa pantangan yang ada di dalam gunung itu. Dengan dalam segi bicara, dalam segi apapun itu, dalam segi tindakan. Jadi harus benar-benar dipikirkan lagi. nggak bisa sembarangan sih Ya, kalau benar banget. ya, walaupun nggak di gunung aja sih. Nggak di gunung aja, tapi di tempat yang belum pernah kita datangin, kita pun juga harus hati-hati dalam berbicara, nggak bisa sembarangan. Sekian dulu video dari kita berdua ya. Pokoknya makasih banyak buat kalian yang nonton video ini sampai dari awal sampai akhir. Ya, Ada tambahan Kak? nggak ada sih, cuma itu aja sih tadi. Oke, makasih semuanya. Bye bye. Tunggu video selanjutnya lagi ya. Kita bakal bahas cerita-cerita yang lainnya. Atau kalian bisa request juga di kolom komentar ya.